Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami di kanal YouTube dan juga Facebook seraminews.com. Edisi hari ini Syedaralun Rabu 16 Agustus 2023. Hari ini Syedaralun kita akan podcast dengan seseorang yang lagi viral di Aceh. Sudah ada di sebelah kanan kita, yang mana beliau ini viral di video pasien pria Apa Aceh di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh menghubungi dokter pakai bahasa Inggris. Wah, menarik sekali. Langsung kita sapa saja narasumber kita yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Kabar baik sekali, Ana. Alhamdulillah. Bapak, boleh tahu nama asli Bapak siapa? Nama asli Bapak, apa Bapak jawab lengkap atau nama aja begitu dengan titelnya sekalian? Boleh lengkap Pak, silakan. Dan titelnya Bapak, nama lengkapnya Dr. Andes Ya. Haji Darwis SE Sarjana Ekonomi. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kalau boleh kita panggil dengan nama apa Pak? Nah, Bapak kalau di sekolah Bapak sering dipanggil Mister. Mister. Oke. Karena bahasa Inggris ya. Ya. Nah, Oke, baik. Biasa dipanggil kalau nama Bapak sendiri, nama panggilannya nama apa Pak? kalau Bapak ada nama kecil, panggil aja kalau Bapak ya Bapak Darwis. Oh, Nah, itu aja. baik. Nggak ada nama kecil, Pak Darwis. Baik, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Serambi hari ini ya Pak ya, Ya. untuk berbincang bersama kita. Jadi Ya. Syedaralun, Pak Darwis ini datang ke Serambi untuk berbincang bersama kita, membahas terkait video Bapak yang viral yang ada juga di Ya, layar ya. kita ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak melihat video yang dibuat oleh Serambi Pak? Ya, ini saya jawab saya jawab sebenarnya. Ya, Saya sebenarnya tidak menyangka sama sekali kenapa saya menjadi viral. oke. Saya sudah begini, hidup saya sudah 75 tahun lebih, tapi di saat itu di viral itu saya sendiri tidak tahu di viral saya. Rupanya sewaktu saya berbicara sama Dr. Emil tentang kesehatan kaki saya, rupanya saya sudah diviral oleh seseorang yang namanya sudah ada disebut tadi Mbak Adik? Belum Pak. Ada disebut. Jadi karena sudah diviral, kapan saya tahu saya sudah diviral? Ya. Satu, saya balik ke rumah, semua keluarga saya, apakah adik ibu, banyak keluarga saya, katakan pada saya, kalau adik saya kan pakai abang, Ya. Abang Darwis sudah diviral di mana-mana. Orang dia bilang. Anak saya itu juga. Ya. Ya, ayah, dia kita mau viral Mbak Serambi. Jadi waktu saya dengar itu, anak, Ya. Bapak merasa senang kok jadi diviral saya sendiri tidak tahu udah diviral. Jadi perasaan saya sangat senang sekali. Mungkin itulah satu kesyukuran yang diberikan Allah pada saya untuk diberikan viral. Itu adalah satu rahmat, satu nikmat yang diberikan yang tidak pernah saya pikirkan. Itu aja. Luar biasa, pasti senang sekali ya Bapak ya. Ya, senang sekali, luar biasa senang. Itu atas kehendaknya semuanya. Baik. Kalau kita tidak sanggup semuanya. Benar, luar biasa, alhamdulillah Ya. sekali. Hingga akhirnya Bapak bisa berdiri di depan kita untuk berbincang-bincang Bapak tentang video hari ini ya Pak ya. Ya, Jadi setelah Bapak lihat video itu, Bapak pertama kali lihatnya di HP siapa Pak? ya, di HP masih Bapak waktu itu ada HP. Ya. Jadi karena sudah di mana-mana HP, di mana orang yang ada melihat HP, ada waktu dibuka YouTube TikTok ada saya di viral, Ya. di HP saya buka juga waktu itu ada HP. Jadi ini HP saya rupanya di bulan Ramadan yang bulan kemarin itu saya dirampok oleh hipnotis. Ya Allah, na'udzubillah. Dirampok di halte Rumah Sakit Zainal Abidin. Ya. Pada saat itu saya menunggu bis Tan Kutaraja mau ke Masjid Raya Banda Aceh. Ya. Saya sendirian waktu itu. Ya. Waktu itu jam 3:30 sore, jam 3 lewat sore. So, karena saya duduk sendirian, tidak ada orang lain, datang anak muda dengan Honda berhenti di depan halte. Dia naik ke atas, saya kan di halte duduk sendirian, Ya. tidak ada orang. Assalamualaikum kata anak muda itu. Waalaikumsalam. Kenapa adik? Bapak mau kemana? Bapak bilang saya mau ke Zainal Abidin. Mau ke Masjid Raya. Ya. Bapak nunggu tanggular ya. Begini ya Pak, Bapak saya antar aja boleh? Oh enggak apa adik, saya bisa naik tanggular aja, jangan enggak apa, saya antar aja. Saya antar nanti bapak saya pulangkan kemari. Kata anak muda yang viral tadi, Iya. yang
yang rampok habis. Ya. Jadi waktu dia naik ke halte, bapak buka tas. Ya. Tas yang ada di bawah ni, tas Ya. di video. Ya. Di tas itu waktu bapak buka, kebetulan waktu bapak buka, dia naik ke atas, salam bapak. Ya. Sambil salam, matanya dia lihat isi tas bapak. Ya. Nampak di situ HP bapak 2, Ya. HP Android 1, HP biasa 1. Ya. Nampak duit di dompet bapak, kalau tak salah waktu itu bapak bawa duit 380,000. Ya. Waktu bapak buka itu sambil dia salam saya, dia lihat isi tas bapak Ya. yang anak muda tadi. Ya. Ya, jadi dalam hati dia mungkin dia ada buat jahat. Oh, dia ni nampaknya bisa kita bikin. Rupanya bapak diviral dia dihipnotis. Ya. Dia pegang bapak semua, waktu dia pegang enak sekali dia pegang. Mungkin itu bapak diberi tidak sadar. Ya. Jadi waktu itu bapak tak sadar lagi. Jadi kan tak sadar apa dia bilang bapak percaya. Karena dia sudah lihat isi tas bapak, uang, ada HP, ada KTP, ATM dan sebagainya. Ya. Jadi dia ajak naik bapak diantar bapak ke Mesir Raya. Bapak turun naik Honda dia. Ya. Tasnya sudah sama bapak. Ya. Jadi sampai di sana bukan dia katanya diantar saya ke saudara dia Ya. untuk dilihat kaki saya. Saudara dia bisa ubat katanya. Ya. Jadi terfikir saya ya juga mungkin bisa baik kaki saya. Sampai sana bukan dibawa ke tempat saudara saya, dibawa ke jalan sempit, jalan sepi di belakang kantor Taspen Taman Sari. Oh, tahu Pak. Nak tahu kantor Taspen? Tahu sepi di sana. Pak. Depannya kan ke Taman Sari, Ya. belakangnya kan ada jalan sempit, jalan sepi. Ya, Belakang kantor Taspen. Ya. Di situ dia ada jalan sempit itu saya dibawa. Berarti Bapak ditinggalkan sendiri di situ? Ya, sampai situ dia bicara masa bapak, saya sudah sampai ke rumah saudara saya. Sekarang kita tunggu aja buka pintu bapak, tunggu nanti kita masuk. Saya tunggu di Honda dia. Dia rupanya pura-pura aja dia pergi ke rumah saudara. Rupanya bukan dia pergi ke rumah saudara, dia pergi ke Kabur dia Pak? di belakang Taspen kan ada tembok tu ke belakang. Rupanya di tembok tu saya pikir tembok tu rumah dia. Rupanya anak dia tipu saya. Pura-pura dia masuk ke rumah tu. Habis tu dia kata, oh bapak, tak ada, saudara saya tak ada, dah keluar. Ya. Jadi ke apa, dek? Begini aja kau dah. Sekarang saya hantar bapak balik ke Zainal Abidin. Ya. Tempat dia ambil turun bapak di Honda. Ya. Jadi tas bapak bersama saya, dia bilang. Ya. Dia bilang, nak Tia percaya semua saya kasih tas. Ya. Tas ya, HP bapak di mana? HP bapak juga taruh dalam tas semua. Saya taruh percaya. Ya. Sudah dia kuasai semua tas saya dengan HP orang semua. Ya. Lantas dia bilang, Pak, ayo kita berangkat, saya hantar bapak ke Masjid Raya, ke RTO balik. Ya. Jadi boleh. Jadi bapak kan berdiri aja tunggu Ya. dikasih hidup belum. Begitu hidup Honda nak Tia, bukannya bapak suruh naik Honda, dah tancap gas. Ya subhanallah. Rupanya dia kabur, dia rampok tas bapak, dia ambil semuanya. Itu Uang di tas, Iya Pak, uangnya? dengan uang dalam tas semuanya. Uang 380,000 kalau tak salah. Berarti itu kejadiannya setelah Bapak viral? Sebentar, bapak lupa. Sebelum Sebelum Bapak viral? bapak belum viral itu. Sebelum Bapak viral. Ya. Mungkin Allah ganti rezeki Bapak dengan viral ini ya Pak ya? Ya. Yang hilang itu. Jadi bapak kan sudah tinggal sendiri. Bapak itu bapak bapak Allah Akbar bapak. Dia dah kabur, dah lari. Tak saya dia boleh. Allah Akbar, saya sudah kena tipu, saya sudah dirampok, itu bapak sudah sadar. Suatu dah ada dia di depan bapak tak sadar. Suatu dia hilang kabur, Ya. baru sadar. Jadi bapak kan tak tahu lagi, uang tak ada, semua tak ada. Bapak sendirian hari itu, tak ada orang lain, setengah 4 sore. Jalan sepi. Rupanya bapak, dia sudah hilang, kabur. Jadi bapak minta tolong sama orang di sekitar itu, tolong bapak antar ke kantor Polres, Ya. kantor polisi. Ya. Sampai di sana, ya bapak cakap sama polisi di sana. Ya. Setelah dia dengar cerita bapak, Ya. dia data semua. Jadi kebetulan kerana menantu bapak polisi, dia tanya, saya bilang, bapak, saya menantu polisi Pak Komandan, bagaimana? Oh boleh, mana kartu nombor telefon menantu bapak, biar kami panggil. Dia panggil, datang menantu bapak ke situ, ke Polres. Ya, dia jemput bapak pulang. Jadi perihal apa cerita bapak sudah diceritakan semua oleh polisi tadi sama menantu. Itu ceritanya.
adik Yes. anak Natia. Sedih ya Pak ya. Yang lain apa Natia mungkin ada lagi mau dijawab apa jawab? Kita juga turut berduka Pak karena apa yang Bapak Ya, alami, tapi ya, Allah ganti rezekinya Ya, dengan ya, video ini ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Natia. Kalau katakan tu bapak sudahlah, sudah pasrah aja. Memang sudah kehendaknya semua. Ya. Allah sudah memberikan kayak itu, mau bilang apa? Benar-benar. Itu Baik. Natia. Nah terkait video yang lagi tayang di sini Pak, ini kan Bapak katanya telepon dokter. Dokter apa namanya Pak? Dokter Emil. Dokter Emil. Natia bisa dengar bapak bicara di itu? Iya benar Pak. Ada kami dengar juga. Bapak ngomong pakai bahasa Inggris ya? Oh. Iya. Wah luar biasa. Ya. Boleh diulangi lagi Pak percakapan bahasa Inggris apa yang Bapak tanya? Bapak coba lagi Boleh. dengan Dokter Emil. Iya. Boleh. Kita mulai Natia. Boleh. Hello, Mr. Dr. Emil. I'm Mr. Darwish. I'm the patient of the Zainal Abidin Hospital. My leg is operated by Dr. Yopi and Dr. Samsul Rija about 2 years ago. 2 years ago. And then after operations by Dr. Yopi and Dr. Samsul Rija, the doctor asked me to come back home in my house. After 2 months, the doctor says to me that after 2 months, the doctor says, Pak Darwish has to come back to Zainal Abidin to check daftar ulang. Okay. After 2 months, and then 2 months, I come to Dr. Zainal Abidin with my wife. Yeah. Because my wife takes me to Zainal Abidin to meet doctor. After that, every 2 weeks I have to come back to Zainal Abidin to check my leg. Yeah. After 2 weeks. Every 2 weeks. Setiap 2 minggu. Okay. After that, and then I come back home in my clinic, and then for 2 months, the doctor says to me, I have to come back to Zainal Abidin again to rawat nginap. We can say rawat nginap. Yeah. And then I slept and I stayed in Zainal Abidin about 10 days. Okay. 10 days. In Zainal Abidin for 10 days, we can say in bahasa Indonesia rawat inap. Yeah. After that, the doctor says I have to come back home in my place, in my house again. Yeah. I say it is the experience of my Fira. Yeah, not my Fira. It is the experience about how I'm sorry. It is my experience Yeah. to come back in Zainal Abidin, and then to come back to my house every 2 weeks and every 10 days. It is okay. It is at all. Anak dia. Wow, Ya. amazing. Jadi berarti percakapan Bapak dengan Dokter Emil itu terkait dengan kaki Bapak. Baik saya ceritakan ya. Boleh silakan Pak. Kenapa saya di viral itu, saya telepon Dr. Emil. Ya. Sebelum kejadian itu, waktu saya berobat ke poliberas plastik, hari itu kebetulan Dr. Emil yang bicara sama saya, yang ada di ruang poli. Jadi saya bicara Dr. Emil. Jadi saya tanya Pak Dr. Emil, saya kan bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau saya bahasa Inggris, Dr. Emil bahasa Inggris sama saya di situ di poliberas plastik. Ya. Waktu saya berobat ulang. Jadi karena saya Dr. Emil waktu itu saya tidak tahu yang saya bicara bahasa Inggris tadi sama Dr. Emil, nama dia tidak tahu. Saya tanya, ini bapak ini dokter ya? Saya tanya sama dia, Ya. oh saya ni dokter ini, bapak mau lihat saya, dikasih nama papa nama dia tu, bed Ya, nama. ya. Ini Emil, itu dia tunjuk sama saya. Di situ saya tertarik sama Dr. Emil.
Oke. Itu maka saya tertarik. Karena saya tidak tahu dia Emil. Karena saya tanya dia siapa dia banyak penasaran. Dia mau ingin tahu. Bapak tanya bapak fikir saya siapa? Saya ni doktor, tidak percaya ini nama saya. Dikasih nampak doktor. Terima kasih Pak Dr. Emil. Maka tu saya tertarik. Waktu kemudian saya berobat setelah berapa lama saya berobat balik, waktu saya telefon di Piral itu, saya sama Dr. Emil, saya nak doktor lain, sama Emil saya telefon. Rupanya saya di Piral orang itu. Jadi Pak, awalnya berarti Bapak bisa ngobrol bahasa Inggris sama Dr. Emil, kenapa nih Pak? Awalnya Bapak langsung ngomong bahasa Inggris di rumah sakit? Memang saya sebelumnya berobat-berobat itu, karena saya sering suka dengan bahasa Inggris. Siapa-siapa dia jumpa orang-orang yang ada di rumah sakit di mana, saya tanya dulu, bisa bahasa Inggris? Dia bilang kopi itu juga, asal saya minum kopi. Kalau ada saya lihat seseorang yang orangnya kira-kira nampaknya ya seperti pegawai, bapak-bapak, orangnya agak mulut bapak enak betul. Pak maaf, bapak bisa bahasa Inggris? Siapa jumpa di mana? Jadi di situ maka ketangkap. Yang bisa saya hantar bahasa Inggris, dia bahasa Inggris. Yang tak bisa dia bilang, saya nak pandai bahasa Inggris. Bapak kan nak bicara. Tapi kalau kebetulan saya bisa bahasa Inggris, dia bilang bisa, itu langsung dah lama saya 5-10 minit bicara bahasa Inggris. Maka dia begitu aja nak dia. Sama doktor di sana itu juga. Dr. Yopi, Dr. Yopi dia di bedah vaskular, vaskular. Itu pertama saya dioperasi, yang operasi saya bedah plastik Dr. Yopi. Namanya bedah vaskular. Setelah Dr. Yopi selesai, baru pindah ke bedah plastik. Itu baru Dr. Samsurija, Dr. Emil tadi. Itu ceritanya. Luar biasa, menarik sekali Syed Daralun. Jadi awal mula Pak Darwis ini ngomong bahasa Inggris karena memang Bapak menggeluti bahasa Inggris ya Pak ya? Jadi senang, enak ngomong bahasa Inggris. Enak betul. Nah kita mari bahasa Aceh Pak. Iya betul. Jadi oleh karena itu Syed Daralun, awal mula kenapa bisa beredar video Pak Emil Pak Darwis ngomong bahasa Inggris dengan Dr. Emil, karena memang sehari-hari beliau ini sering menggunakan bahasa Inggris. Nah, tadi selain sehari-hari sering bahasa Inggris juga, Syed Daralun ternyata pendidikan beliau ini juga seorang mantan guru bahasa Inggris ya Pak? Mantan guru bahasa Inggris. Benar. Dan mantan dosen. Luar biasa, dosen di mana Pak dulu? Saya dosen mengajar di 4 perguruan tinggi. Wow. Pertama di Akademi Maritim Aceh Darussalam. Saya itu dosen bahasa Inggris. Kemudian di Akper Kesdam, Iskandar Muda, Akper Militer Kesdam. Itu saya dosen bahasa Inggris. Kemudian di sekolah Fakultas Keguruan Sikip Get Sampena BBG. Itu saya dosen bahasa Inggris. Kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, saya dosen bahasa Inggris. Saya 4 perguruan tinggi sebagai dosen bahasa Inggris. Saya sudah pensiun, pertama saya pensiun dari guru SMA. SMA mana Pak? Saya SMA, ada berapa SMA saya mengajar. SMA di Aceh Besar, SMA di Sibleh ada, SMA Negeri 8 Lampining Banda Aceh. Saya guru bahasa Inggris juga di SMA Negeri 8. Luar biasa. Bapak sudah menguasai Aceh Besar Banda Aceh ya Pak? Ya, Aceh Besar Banda Aceh ya. Jadi setelah saya pensiun dari guru SMA, usia Bapak waktu itu 60 tahun. Tahun berapa itu Pak? Kalau guru SMP, SD, SMA pensiun 60 tahun. Di tahun berapa Pak? Bapak pensiun? Tahun 2008. Jadi setelah pensiun dari 2008, karena Bapak bahasa Inggris jangan sampai hilang ilmu bahasa Inggris itu, Bapak mengajar di 4 fakultas saja di perguruan tinggi. Jadi Bapak diempati sebagai dosen. Kemudian ada juga Bapak diberikan jabatan di situ. Kalau di Akademi Maritim, Bapak pernah jabatan sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Bapak pernah dapat jabatan sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kalau persamaannya sama dengan dekan, berarti Bapak pernah menjabat sebagai dekan 1 tahun. Luar biasa. Setelah dekan 1 tahun, kemudian Bapak di Akademi Maritim Aceh Darussalam pernah menjadi Pudir 3, Pembantu Direktur 3. Itu sama dengan persamaan Pembantu Dekan 3. Bidang kemahasiswaan. Bapak pernah 3 tahun Bapak sebagai Pudir
pudir di Akademi Maritim. Ya. Kemudian sebagai dekan atau ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, itu jabatan Bapak. Itu pengalaman Bapak setelah pensiun. Luar biasa sekali Pak Ya, memang itu pengalamannya. satu maksudnya satu rahmat Allah berikan kepada Bapak atas kehendaknya semua. Bapak tidak menyangka seperti itu. Ya, nak dia itu. Semoga ilmu Bapak dan pengalaman Bapak juga bisa nurun ke kami ya Pak ya. Ya. Amin, amin ya Rabbal Betul-betul nak ni Bapak kasih sebab ya. Sekarang mantan murid Bapak nak ya, mantan masih sudah menjadi pembesar-pembesar di Aceh ini. Alhamdulillah. Satu sebagai ketua Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Profesor Dr. Abu Bakar Karim itu murid Bapak itu. Luar biasa. Ketua Bapeda. Berkat ilmu yang udah Bapak Berkat ilmu Bapak, dia sudah jadi pejabat negara. Satu lagi, murid Bapak juga. Dia sekarang jabatannya Ketua Bapeda Kota Bandar Aceh. Ya. Kalau yang pertama tadi Ketua Bapeda Provinsi, Ya. namanya Profesor Dr. Abu Bakar Karim. Ya. Yang sekarang ini Ketua Bapeda Bandar Aceh, Ya. Wiri MA. Itu masih murid Bapak juga. Dia sama Bapak pasing erat karena Bapak bahasa Inggeris, dia bisa bahasa Inggeris. Luar biasa. Berarti Bapak senang murid Bapak. Kemudian satu lagi, murid Bapak sudah pernah jadi mantan Kapolres Bintang 3, Melati 3. Kapolres Itu di murid mana, Bapak Pak? juga. Kapolres di mana? Dia Bapak itu dulu, anak murid Bapak itu waktu jadi Polres bukan di mana Aceh, di Polres Kepala Kepolisian Resort Aceh Jaya di Calang. Bisa. Dia Melati 2. Sekarang dia dah pindah ke Polda Melati 3. Itu murid Bapak juga. Alhamdulillah. Bapak senang murid Bapak jadi pembesar semua. Berkat ya karena tangan Bapak tangan dingin paling. Ya. Berarti Bapak pensiun sebagai Guru SMA. pengajar. Kalau guru SMA tadi di tahun 2008 ya Pak? Ya, benar. Kalau misalkan pengajar di perguruan tinggi itu di tahun berapa pensiun? Ya di tahun itu juga. Oh, di Begitu sama. pensiun Bapak langsung mengajar di 4 perguruan tinggi. Terakhir kali Bapak mengajar itu di tahun berapa Pak? Terakhir Bapak ya tahun 2015. 2015. 2015 terakhir. Ya. Kemudian 2016 Bapak nak mengajar lagi dah pergi naik haji Alhamdulillah. ke Mekah, ke Saudi Arabia. Maka Bapak tak bisa mengajari kan sudah ambil haji. Iya. Jadi Bapak bilang sama pimpinan universitas, untuk sementara Bapak di nonaktifkan aja. Baik. Karena saya mau ambil haji sama keluarga, sama ibu ke Saudi Arabia. Itu Natia. Luar biasa Pak. Alhamdulillah Allah memberikan banyak rezeki kepada Bapak ya Pak Ya. ya. Baik, setelah haji apa kegiatan Bapak sampai sekarang Pak? Setelah haji, apa kegiatan Bapak sehari-hari sampai ya, sekarang? setelah haji seperti cerita saya tadi, ya, Ya. karena Bapak saya tidak ambil jam kuliah mengajar lagi, Ya. ya seperti tadi, kakak pada ada relax, ada waktu di rumah, kayak ya maksudnya 1000 dengan cucu-cucu. Dengan cucu Bapak pun tinggal sama anak Bapak kan, yang perempuan tinggal sama Bapak. Ya. Ada anak-anaknya tu sama Bapak di rumah. Ya kan Bapak sibuk rumah dia. Selain itu Bapak karena suka baca koran, Ya. sering baca Bapak sering minum kopi di warkop atau di kafe-kafe di Solo. Itu Bapak sering suka baca koran. Koran Serambi Pak? Ya. Koran Serambi. Serambi Bapak paling senang baca. Kalau ada sekarang Bapak mau bawa pulang kalau ada. Bapak paling senang Mas Seri. Langganan Boleh, Bapak. boleh, Pak. Bapak lagi Pak Samsul Kahar pimpinan. Ya. Kali Pak Samsul bisa jumpa sama saya Bapak senang sekali Pak Samsul Kahar tu. Tidak pernah jumpa. Baik Pak, nanti kalau misalkan ada boleh kita jumpa dengan beliau kalau misalkan masih ada di kantor ya Pak ya. Ya. Iya. Baik, luar biasa. Berarti kegiatan sehari-hari Bapak bersama keluarga ya Pak ya? Sama keluarga. Ya. Duduk dengan kawan-kawan ya Pak ya? Ya, minum ya, kopi. ya. Berarti Bapak tinggalnya di mana Pak? Sehingga sekarang ini Iya. Bapak sekarang tinggal di Desa Lambu, Kecamatan Ula Karing, Kota Padang, di dekat Hotel Hermes. BPKP ke anak dia. Iya, tahu Pak. Di sebelah PKP kan Hotel Hermes. Benar. Dapat di ring itu tinggal dekat rumah Wakil Wali Kota Pak Zainal Arifin. Berarti Bapak kalau sehari-hari kemana-mana itu diantar Pak? Ya Bapak karena jalan tak bisa anda kaki saya begini, kalau bisa jalan ke dekat Bapak bisa berjalan sendiri dari dekat. Karena di samping rumah Bapak kan ada Solong, ada Warkop, Bapak bisa. Tapi kalau jauh Bapak bisa diantar oleh anak. Oleh anak Bapak kan ya kan dengan mobil, kita kan ada mobil juga kan. Apa kalau jauh mungkin kalau hujan atau dengan mobil, kalau enggak dengan Honda.
Baik. Ini juga Pak, Bapak kan viral ada juga disebut sebagai Apa Aceh. Iya. Jadi Syederalun kita informasikan sedikit, Apa Aceh itu artinya adalah seseorang yang memiliki penampilan sederhana dan sopan santun ketika berbicara, dan sesuai dengan yang ada di video, Bapak memakai pakaian yang sangat sederhana dan juga sopan santun dalam Iya. berbicara. Bagaimana? Apakah Bapak tahu siapa yang pertama kali memanggil Bapak Apa Aceh? Ah, saya mengenai Apa Aceh itu saya tidak tahu siapa yang cuma yang tahu saya tahu Apa Aceh itu waktu saya lihat di video tu. Oh, oke. Ah. Baru di video ini berarti Bapak tahu. Ya, karena Bapak tak tahu. Rupanya waktu saya baca di video tu dia apa tu kok dibikin Apa Aceh Bapak. itu nak dia. Bapak terima kalau dipanggil Apa Aceh, Pak? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting saya Bapak sama aja, tidak ada masalah juga. Boleh disebut apa saja Bapak. Baik. Berarti setelah dari video ini apa banyak orang panggil Bapak Apa Aceh, Apa Aceh? Itu sambil bergurau ada. Sambil ku tahu dia, apa dia bilang, Bapak tahu karena dia lihat di video dibikin apa, dia panggil apa. Tapi banyak yang panggil Bapak kalau di kawan-kawan di jalan kalau Pak Mister atau Pak Mister. Mister. Oh, Mister. Hello Pak Mister, Pak Mister. Nah, ada juga bilang apa yang karena dia lihat dia baca di video tu bikin apa, dia panggil apa Bapak. itu nak dia. Oke, menarik sekali. Setelah video ini Pak, apa sering ada orang yang minta diajarkan bahasa Inggris sama Bapak? Banyak sekali nak dia. Wah. Kerana dia Bapak sudah dia lihat di video tu Bapak bahasa Inggris sama doktor, Ya. Bapak bahasa Inggris tu semuanya asal Bapak jumpa tanya. Dia mereka itu kan punya handphone, Ya. dia lihat di YouTube. Ya. Dia bertanya, Bapak bahasa Inggris mau ajar kami. Alhamdulillah kalau ada waktu saya ajar. Semua minta ajar bahasa Inggris sama Bapak. itu satu rahmat juga Bapak, Allah berikan Bapak. Berarti apakah Bapak ada terima les bahasa Inggris sekarang, Pak? Oh, sudah saat ini nak. Bapak mungkin ni. Bapak kan sudah tua. Bukan Bapak pun mata Bapak pun nak berapa terang lagi. Sayang dia Bapak berikan les anak-anak itu. Jadi bakal nak mungkin lagi kecuali Bapak dulu masih muda, mata masih terang, telinga masih dengar. Ya sekarang yang nak bisa lagi nak dia. Berarti Bapak asli orang Aceh besar, Pak? Saya asli Aceh besar. Kampung asli Bapak asli Beleh. Ya. Cuma kenapa saya lebih suka saya bilang Aceh besar karena Bapak lama di Selimung. Oh, oke. Bapak sekolah pun SMP di Selimung, SD di Selimung. Kemudian karena ayah Bapak militer, Ya. sering pindah-pindah anak dia. Ya. Pindah ke mana Aceh, pindah ke Medan, Ya. pindah ke Negeri Batak. Ya. Karena keluarga militer banyak pindah-pindah. Waktu Bapak kecil, Bapak ikut ayah militer. Oke, Itu maksudnya. biasa. Menarik sekali Bapak, Ya. kehidupannya, juga pengalaman hidupnya. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki hingga Bapak viral. Ya. Terima kasih Nadia. Baik Bapak, ini kan boleh kami tanya tentang kaki Bapak. Ya. Bapak kan viral di sini juga karena awalnya viral video pasien Bapak sebagai pasien di rumah Ya. sakit. Bapak sakit apa? Maksudnya? Kaki Bapak sakit karena Bapak apa? pertama bisul. Ya. Waktu bisul itu biasa Bapak bisul. boleh sampai Ya. ditunjukkan? Bisul, boleh. Boleh. Ini nak dia maaf ya. Iya. Ini kaki Bapak bisulnya di sini. Iya. Jadi bisul itu matanya nanahnya nak mau keluar. Iya. Jadi karena nanahnya keluar, jadi lubang bisul kan ada. Ya. Jadi kenapa Bapak bisa sampai dioperasi? Di belakang rumah Bapak ada sampah, Bapak sering bersihkan sampah. Iya. Jadi waktu Bapak sapu sampah itu kan abunya naik ke atas. Ya. Rupanya abu tadi masuk ke lubang ini. Ya Allah. Masuk ke lubang bisul. Abu tadi kan abu rabis, abu penyakit kali. Iya. Virus ya. Ya. Jadi begitu masuk abu, ada 2 hari kaki Bapak begini gede. Ya Allah. Seperti nangka busuk. Sakit itu Pak. Sakit lah, udah gede kaki. Kaki ini kecil tapi waktu masuk virus itu kaki udah begini besar. Hitam, warna hitam, jelek sekali. Kayak buah nangka busuk. Oh, ya. Jadi ibu bilang, kenapa kaki Bapak kami itu? Saya tak tahu, bengkak sendiri. Ya. Jadi oleh ibu, diantar Bapak oleh anak saya ke Zainal Abidin, ke UGD. Ya. Malam, diantar malam itu juga. Itu tahun berapa Pak? 2019. Ya. 2019.
Setelah Bapak berarti sudah pensiun ya Pak ya? Ya, sudah pensiun, sudah Bapak. haji. Ya. Setelah diantar ke rumah sakit, Ya, gimana ya, Pak? saya sampai dia dilak oleh doktor. Ya. Dia bilang, doktor marah karena kaki bapak udah gede sekali kalau diantar kali. jadi ibu jawab, maaf dok, ini mendadak bukan lama dok. Baru kemarin itu, bukan dah lama. Doktor pengen palak dia karena dia lihat dia fikir lama dia buat. Ya. Jadi habis tu, maaf dok, maaf bu, doktor bilang selalu. So, saya fikir dah lama. Ini bapak ni sudah payah, parah kali. Ini pasal dia operasi. Ini besok pagi kita operasi ke doktor. Jadi bapak malam tu menginap dalam sakit, jaga ibu. Jadi ya, besoknya dibawa ke kamar operasi ya. Sampai dia kamar operasi ya, mungkin sudah dibuang, dikikis habis daging, dibuang semua. Udah busuk dagingnya tu. Rupanya daging busuk dibuang, dibakar rupanya. Jadi nampak tulang, nampak urat. Orang yang lihat semuanya lari, takut. Kerana nampak tulang kan. Daging dah dia buang semua. Itu videonya ada di gambar itu ada. Cuma kena HP bapak kan dah dicuri, dah dirampok. Dah ada lagi. Kalau ada HP bapak kasi nampak kaki bapak tu. Berarti ini sudah sembuh total Pak? Ini alhamdulillah sudah sembuh, sudah tertutup semua dan daging tertutup. Cuma ya jalannya pun bapak masih ya nak begitu normal, nak stabil kerana bekas sakit kan. Ya. Jadi jalan besok bapak kalau bisa jalan barang 30 meter jalan, lepas tu duduk nak jalan jauh jatuh nanti. Kalau berdiri 10 minit bapak berdiri boleh begini terus bapak nampak. Tidak sanggup. Berdiri, tapi kalau jalan bisa anu sikit, tapi 30 meter dah jalan duduk sebentar, tapi jalan lagi 30 meter duduk lagi, itu saja. Berarti ini Pak, Bapak kan bolak-balik ke rumah sakit untuk check up ya Pak ya? Cek ulang ya. Check up. Itu setiap 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Baik. Berarti ini gimana sekarang kaki Bapak? Apakah sudah sembuh total atau emang harus ada perawatan lagi, harus dioperasi lagi Kalau Pak? menurut pesan bapak, saya kira kalau dirawat lagi kan nak payah rawat lagi. Nah sudah sembuh total. Cuma kendala ada sikit bapak, karena dia ada bekas operasi, jalannya kan nak stabil. Ya. Jalannya ya seperti tadi. Kalau jalan jauh 30 meter bapak berhenti duduk sebentar baru jalan lagi. Kalau jauh perjalanan ya diantar oleh anak. Itu nak dia. Baik Pak, semoga Bapak cepat sembuh. Ya, sehat selalu, alhamdulillah Natia, terima kasih. panjang umur, sehat Ya. selalu ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Bapak, terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Serambi hari ini. Ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang video Bapak yang viral Ya, di ya, sini. ya. Menarik sekali. Ya, sama-sama Natia, terima kasih. Bapak pun syukur. Alhamdulillah. Ya. Baik, Syedaralon, demikianlah talk show kita bersama Pak Darwis yang viral di video berjudul Video Viral Pasien Apa Aceh di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, yang menghubungi dokter memakai bahasa Inggris. Dr. Emil ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Kita doakan semoga Pak Darwis sehat selalu, cepat Alhamdulillah. sembuh, kakinya panjang Terima umur. kasih. Bisa datang lagi ke Serambi ya Pak ya? Ya. Semoga. Amin. Baik. Ya, cukup. Terima kasih nak. Kayaknya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Syedaralon. Kita jumpa di lain kesempatan. Saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya di kanal YouTube dan juga Facebook seraminews.com. Saya Syita, Pak Darwis, dan Ya. seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah.